Setelah pasukan Dipati Ukur dipukul mundur dari wilayah perbatasan Batavia pada tanggal 21 Oktober tahun 1629 oleh pasukan Bersenapan dan Meriam POC di bawah komando Letnan Kolonel Jacques de Peber. Akhirnya pasukan Dipati Ukur bersembunyi di Gunung Pangporang sebelah utara Lembang Bandung yang berbatasan dengan Subang dan Sumedang. Sementara itu, pasukan Bahurekso dari Mataram baru tiba di Karawang. Ia sangat marah karena pasukan Dipati Ukur tidak ada di sana sesuai kesepakatan. Ia segera menyusul ke Batavia dan melangsungkan serangan terhadap POC. Namun, Bahurekso bersama pasukannya mengalami kekalahan telak dan harus mundur kembali ke Karawang. Di Karawang, Bahurekso mencari tahu keberadaan Dipati Ukur bersama pasukannya. Setelah mendapatkan informasi, ia pun kembali lagi ke Mataram. Di Mataram, Bahurekso melaporkan kekalahannya kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo yang beralasan bahwa kekalahan pasukannya oleh POC Belanda dikarenakan pasukan Dipati Ukur menyerang ke Batavia tanpa menunggu kedatangan pasukan Bahurekso. Tentu Sultan Agung pun sangat kecewa mendengar laporan tersebut. Kekecewaan itu bertambah ketika keempat umbul pengikut Dipati Ukur yang tidak ikut mengasingkan diri ke Gunung Pangporang tiba di Mataram. Mereka melaporkan tentang lokasi persembunyian sisa pasukan Dipati Ukur di Gunung Pangporang tersebut. Kekalahan pasukan Dipati Ukur oleh POC dan tidak kembalinya Dipati Ukur ke Mataram dianggap oleh Sultan Agung sebagai desertir dan merupakan tindakan pemberontakan terhadap penguasa kerajaan Mataram. Selanjutnya, Sultan Agung mengutus Bahurekso untuk menangkap Dipati Ukur yang didampingi oleh keempat umbul yang menentang Dipati Ukur sebagai penunjuk jalan. Kabar tentang akan datangnya serbuan bala tentara Mataram yang dipimpin Bahurekso tidak mengagetkan pihak Dipati Ukur karena sudah diperkirakan hal itu akan terjadi. Maka Dipati Ukur segera mengumpulkan sisa para umbul pengikutnya agar mengatur pasukannya masing-masing untuk menghadapi peperangan. Dari lereng gunung, Bahurekso mengirimkan utusan kepada Dipati Ukur untuk menanyakan apakah ia akan menyerah atau tidak. Dipati Ukur pun menjawab bahwa ia telah bertekad untuk melawan. Maka terjadilah perang antara pasukan Dipati Ukur melawan pasukan Bahurekso.
Karena jumlah pasukan Bahurekso Mataram lebih banyak, maka pasukan di Pati Ukur pun akhirnya terdesak. Sehingga di Pati Ukur dan pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Gunung Lumbung di kawasan Batu Layang, Cililin, Bandung Barat. Di sana mereka membangun perkampungan, membuka sawah dan tegalan untuk bercocok tanam bersama sekitar 1.000 orang sisa tentaranya beserta keluarganya. Setahun kemudian, di Pati Ukur mendapat serangan lagi dari pasukan Tumenggung Narapaksa Mataram yang berkekuatan sebanyak 100.000 prajurit. Ternyata pasukan di Pati Ukur berhasil menahan serangan pasukan Mataram itu, walaupun beberapa kelompok pasukannya ada yang meloloskan diri serta mengungsi ke Banten dan Batavia. Kemudian, pada serangan kedua, Tumenggung Narapaksa bertemu dengan seseorang yang menguasai wilayah Gunung Lumbung. Selain itu, Tumenggung Narapaksa dibantu oleh sebagian pasukan dari tanah Pasundan yang masih setia kepada Mataram. Terdapat beberapa versi kisah penangkapan di Pati Ukur, antara lain pendapat Karl Friedrich Hall yang menyebutkan bahwa di Pati Ukur tertangkap di suatu tempat sekitar 7 km di sebelah barat Jakarta yang sekarang bernama Cengkareng. Para penangkapnya adalah pasukan yang dipimpin oleh 3 umbul dari Priangan Timur, yaitu Ki Wirawangsa Umbul Sukakerta, Ki Astamanggala Umbul Cihaur Beti, dan Ki Somahita dari Umbul Sindang Kasih. Menurut catatan K.F. Hall, di Pati Ukur kemudian dibawa ke Mataram dan oleh Sultan Agung dijatuhi hukuman mati pada tahun 1632 Masehi. Nama di Pati Ukur pun diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Sedangkan di dalam naskah Leiden Oriental yang ditulis oleh R.A. Sukamandara menyebutkan bahwa di Pati Ukur ditangkap oleh pasukan yang dipimpin oleh Bagus Sutapura, Adipati Kawasen, yang sekarang terletak di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Serangan ini berhasil mematahkan pertahanan di Pati Ukur, sehingga di Pati Ukur pun tertangkap di Gunung Lumbung, wilayah Batu Layang, sekitar 3 km sebelah barat alun-alun Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada tahun 1632 Masehi, dan kemudian dihukum mati di Mataram. Menurut Babad Sumedang, di Pati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung, Bandung pada tahun 1632 Masehi.
setelah pemberontakan di Pati Ukur berakhir, maka jabatan Bupati Wedana Bumi Priangan diserahkan kembali oleh Sultan Agung Mataram kepada Pangeran Dipati Ranggagede Kusumadinata ketiga bin Prabu Gesan Ulun Sumedang Larang yang telah bebas dari hukumannya. Selanjutnya, Sultan Agung melaksanakan reorganisasi pemerintahannya di Priangan untuk stabilitas keamanan daerah tersebut. Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh Ciamis dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakan Muncang, dan Kabupaten Sukapura. Sebagai penghargaan atas jasa memadamkan pemberontakan di Pati Ukur, maka Sultan Agung Mataram menetapkan bahwa pertama, Ki Asta Manggala Umbul Cihaur Beuti diangkat sebagai Mantri Agung atau Bupati Bandung dengan gelar Tumenggung Wira Angun-Angun. Kedua, Ki Somanta diangkat sebagai Bupati Parakan Muncang dengan gelar Tumenggung Tanubaya. Dan yang ketiga, Raden Ngabehi Wirawangsa menjadi Bupati Sukapura Tasikmalaya dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Ketiga bupati itu dilantik secara bersamaan di Mataram berdasarkan Piagam Sultan Agung yang dikeluarkan hari Sabtu tanggal 9 Muharram tahun Alif menurut penanggalan Jawa, yang diperkirakan sama dengan tanggal 20 April tahun 1641 Masehi. Dengan demikian, hari jadi Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukapura, dan Parakan Muncang yang sekarang menjadi Kecamatan Kabupaten Sumedang pun tentunya dalam waktu yang bersamaan. Naskah Sajarah Bandung menuturkan bahwa setelah Bupati Bandung Tumenggung Wira Angun-Angun beserta pengiringnya dari Mataram kembali ke Tanah Ukur atau Tatar Ukur, pertama kali mereka datang ke daerah bekas Timbanganten, Kerajaan Mandala di Puntang. Di sana, Bupati Bandung Wira Angun-Angun mendapatkan 200 cacah rakyatnya yang dibawa serta untuk membangun pusat kabupaten di Krapyak, yaitu sebuah tempat yang terletak di tepi Sungai Citarum, dekat muara Sungai Cikapundung di daerah Bandung Selatan, yang sekarang bernama Dayeuh Kolot. Sebagai daerah pusat Kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi Ukur Gede. Boleh jadi daerah Priangan di luar Kabupaten Sumedang, Parakan Muncang, Sukapura, dan Galuh yang semula merupakan wilayahnya Tatar Ukur atau Ukur Sasangga pada masa pemerintahan di Pati Ukur,
merupakan wilayah administratif Kabupaten Bandung waktu itu. Bila ini benar, maka Kabupaten Bandung dengan ibu kota Krapyak, wilayahnya mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabang Bungin, Banjaran, Cipeujeut, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujung Berung, Kuripan, Sagara Herang, dan Tanah Medang. Peninggalan di Pati Ukur sebagian besar ditemukan di tempat-tempat bekas persembunyiannya selama bergerilya melawan Mataram. Mulai dari Kampung Pabuntelan, lalu meloloskan diri ke Gunung Lumbung di Cililin. Beberapa peninggalan di Pati Ukur bersama pengikutnya yang ditemukan di Kampung Pabuntelan, bekas ibu kota Tatar Ukur yang sekarang berada di Desa Mekarjaya atau dulu bernama Desa Tenjonagara, Kecamatan Pacet, Bandung, yaitu di perbatasan antara Desa Cipeujeut dan Kecamatan Banjaran, Bandung. Di sana ditemukan sebuah makam kecil, pohon beringin, sebidang tanah berbentuk persegi yang berpagar bambu, sebuah lingga batu, sebuah batu bundar, dan beberapa buah pohon paku haji. Konon di Kampung Pabuntelan ini dulu di Pati Ukur melepaskan pakaian kebesarannya, kemudian dibuntel karena dikejar-kejar oleh pasukan Mataram. Dari Pabuntelan di Pati Ukur melarikan diri lagi sampai ke Cisanti, Gunung Wayang, dan ke Gunung Puntang. Sedangkan peninggalan di Pati Ukur yang ditemukan di Gunung Lumbung, Kecamatan Cililin adalah lingga dan patung batu yang kini telah rusak berserakan. Lalu peninggalan di Pati Ukur di Kecamatan Ciparai dan Arjasari adalah bekas pemukiman pasukannya di Bukit Cula yang sekarang terletak di Desa Gunung Letik. Di Ciparai, di Pati Ukur menyamar sebagai rakyat biasa dan menyembunyikan pakaian kebesarannya, termasuk sebuah duhung atau keris pusaka warisan dari Raja Pajajaran yang disebut Cula Nagara. Tempat penyimpanan Cula Nagara kini dijadikan situs sejarah yang bernama Situs Cula Nagara atau Situs Bukit Cula. Bahkan pada tahun 2012 di area situs tersebut didirikan lapangan yang bernama Palagan Cula Nagara. Dalam Jabar News Bandung, ketika Raden Wangsanata menjadi Adipati Tatar Ukur Bandung Raya sekarang dan menjadi Wakil Bupati Wedana Rangga Gede di Bumi Parahyangan, di Pati Ukur pun pernah memberi nama suatu perkampungan yang sekarang menjadi Desa Kamasan di Kecamatan Banjaran.
Saat itu, Kamasan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kerajinan perhiasan emas dan perak. Dari riwayat yang diceritakan Raden Suryadilaga kepada Ocin Kosasih selaku sesepuh Banjaran, dulu di perkampungan ini ada seorang menak bernama Raden Jayamantri yang ahli dalam membuat perhiasan emas dan perak. Raden Jayamantri adalah sosok sederhana, putra dari Sunan Sirapani, seorang wedana Banjaran dalam pemerintahan di Pati Ukur. Ia tidak mau melanjutkan tahta ayahnya karena lebih memilih membaur dengan masyarakat di kampung yang semula terpencil sebagai pembuat perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang dari bahan emas atau perak. Dalam bahasa Sunda, membuat perhiasan dari logam mulia dikenal dengan sebutan ngamasan. Keahlian Raden Jayamantri di kampung terpencil ini akhirnya jadi terkenal setatar ukur, sampai di Pati Ukur Wangsanata pun pernah dibuatkan perhiasan oleh Raden Jayamantri. Lama-kelamaan Raden Jayamantri mempekerjakan dan mewariskan keahliannya kepada penduduk setempat menjadi tukang kamasan secara turun-temurun, sehingga Raden Jayamantri di masa tuanya dikenal menjadi Eyang Kamasan. Maka di Pati Ukurlah yang lantas menyebut wilayah itu sebagai Kampung Kamasan hingga sekarang, dan menjadi nama salah satu desa di Kecamatan Banjaran. Bahkan dari desa Kamasan Banjaran inilah lahir seorang tokoh wanita, aktivis perjuangan kemerdekaan NKRI yang menjadi istri kedua Bung Karno, yaitu bernama Inggit Garnasih.